yang berbeda suku, karena kan biasanya berbeda suku, berbeda budaya, berbeda kebiasaan, berbeda eh, cara belajar udah pasti ya gitu kan. Kemudian eh, produktivitas dan akuntabilitas. Diharapkan siswa mampu menghasilkan proyek dan produk dari masing-masing mata pelajaran tersebut. Yang tak lupa juga tadi ada keterampilan entrepreneur ya, entrepreneur atau apa ya? Kepemimpinan, maaf tadi yang sudah disinggung oleh Pak Jarod, kepemimpinan dan tanggung jawab atau ability ya kalau yang kita kenal itu. Jadi siswa itu harus mampu dan bertanggung jawab pada masyarakat luas ketika dia berada di rumah dengan pembelajaran yang tadi sudah dirancang oleh gurunya. Nah, kemudian semua keterampilan-keterampilan tersebut ini yang 4 ini dapat dicapai dengan pengembangan alat evaluasi yang dapat mengukur penguasaan materi pembelajaran. Nah, keterampilan dan perilaku siswa melalui model mengukurnya itu melalui model KSEF. KSEF ya, bukan KSEF ganteng ya. Kalau ganteng itu saya. Ya, KSEF itu kalau di bukunya ini ya yang di part 5 ini, KSEF itu adalah knowledge, skills, attitude, value dan ethics. Nah, knowledge itu adalah pengetahuan, skill itu keterampilan atau kemampuan, dan attitude itu adalah akhlak atau perilaku, value nilai, dan etik itu etika. Nah, semua dalam penilaian model KSEF ini dalam hal ini value dan etika itu masuk dalam aspek penilaian attitude atau sikap ya. Jadi cuma 3 yang dipakai itu dalam penilaian ini. Sebagaimana yang kita kenal mungkin ya dalam Kurtilas itu kan ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang biasa ngisi rapot. Rapot mungkin tahu lah ya aspek-aspek apa saja yang dinilai dalam keterampilan itu. Nah, dalam bab ini sebetulnya kita menguraikan konsekuensi atau implikasi atau sederhananya bagaimana sih kita mengintegrasikan keterampilan-keterampilan yang 4 tadi di abad 21 ini sebagai kompetensi lintas kurikuler. Gitu ya. Di sini pendidik dituntut untuk terbiasa bagaimana sih harus mengintegrasikan keterampilan-keterampilan tadi, terutama ketika mereka terbiasa memfokuskan hanya pengajaran di mata pelajarannya yang diampu masing-masing. Itu kan berarti belum terbiasa kan. Berbeda mungkin dengan yang guru-guru SD kan seperti Bu Rima dan yang lain-lain itu mungkin sudah terbiasa untuk mengintegrasikan semua mapel dalam satu buku tema gitu. Kemudian bagaimana sih kita cara mengintegrasikannya? Nah, pada slide berikutnya nanti akan dijelaskan oleh teman kita bagaimana melakukan perubahan atau mengintegrasikan keterampilan-keterampilan ini di abad 21 yang dimulai pada tingkat paling rendahnya itu adalah tingkat kelas, yang kedua tingkat satuan pendidikan atau tingkat sekolah, dan yang paling tinggi adalah tingkat sistem. Nah, untuk lebih jelasnya saya kembalikan ke moderator untuk disampaikan oleh teman kita yang lain. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan pemaparan berikutnya yaitu implikasi di tingkat kelas oleh Pak Agung. Silakan. Oke, makasih. Jadi implikasi di tingkat kelas itu dibawakan oleh Van der Keur yang pada tahun 2000 menggunakan istilah lensa jaring laba-laba kurikuler untuk mengatasi keterampilan abad 2021 sebagai kompetensi lintas kurikuler yang memiliki konsekuensi besar untuk kurikulum di tingkat kelas. Jadi begini, grafik yang disampaikan di dalam slide ini disebut juga sebagai jaring laba-laba gitu ya, yang jadi grafik radar ini merupakan adalah metode grafis untuk menampilkan data
multivarian dalam bentuk grafik 2 dimensi berisi 2 atau 3 lebih variabel kuantitatif yang direpresentasikan pada sumbu yang dimulai dari titik yang sama. Jadi dari tengah itu menuju keluar. Seperti itu. Jadi dari tengah itu kita bisa lihat yang menjadi rasional adalah why are they learning? Mengapa mereka belajar? Nah, itu ada beberapa jaring laba-laba atau misalnya hubungan-hubungannya, yaitu dari maksud dan tujuannya. Yang pertama adalah aims dan end objeknya. Apa dan objektifnya apa sih gitu loh, maksud dan tujuannya. Tujuan apa yang mereka pelajari, menuju tujuan apa yang mereka pelajari. Jadi mereka belajar itu untuk apa sih gitu loh. Terus yang kedua adalah kontennya. Konten apa yang pelajari dari konten apa yang mereka pelajari seperti itu. Untuk penilaian juga bagaimana pelajaran itu dinilai. Waktu kapan mereka belajar. Lokasi di mana mereka belajar. Jadi apakah mereka di rumahkah seperti sekarang, apakah mereka nanti seperti yang akan kita seminarkan nanti dengan pembagian mungkin 50-50, 50% sekolah, 50% di rumah, bagaimana cara pengajarannya. Terus dengan grup, dengan siapa mereka belajar. Kalau misalnya di sekolah jelas mereka belajar bersama-sama dengan teman-temannya. Kalau di rumah mereka belajar sama siapa? Dengan orang tuanya kah? Dengan temannya kah yang tunggu dipanggil? Kita itu yang akan menjadi materi. Terus selanjutnya materi dan sumber belajar. Dengan apa mereka belajar? Jadi di sini adalah mungkin sarananya. Apakah mereka menggunakan gadget kah? Menggunakan buku kah? Seperti itu. Terus aktivitas belajarnya bagaimana gitu loh? Bagaimana mereka belajar? Seperti itu. Di sini ketika menjadi alasan ketika mereka mau belajar, ketika kita mengkaitkan integrasi keterampilan abad 21 dengan metafora jaring laba-laba kurikuler ini, menjadi jelas bahwa di sini kita membahas maksud dan tujuan bukan alasannya sendiri. Pertanyaannya mengapa keterampilan ini penting dan perlu mendapatkan perhatian luas. Yang menjadi tujuan dan sasaran misalnya begini. Yang harus ditangani. Pelajar perlu memperoleh keterampilan abad 21 seperti keterampilan pemecahan masalah, keterampilan belajar mandiri dan kreativitas. Seperti itu. Ya, itu menjadi tujuan dan sasaran dalam mengapa mereka belajar ini. Terus apakah yang dikandungkan, apa yang menjadi kandungan dalam pembelajaran ini, yaitu karena keterampilan abad 21 ini seperti kosong dalam dirinya sendiri, maka perlu untuk mengajar mereka terkait dengan mata pelajaran inti dalam kurikulum. Selain itu, mereka juga harus memahami antara konsep daripada hanya mampu memproduksi fakta. Jadi menggabung-gabungkan faktanya saja, bukan hanya membuat faktanya aja, tapi menggabung-gabungkan antara fakta-fakta tersebut seperti itu. Terus dinilai. Nah, ini nilai ini yang penting bagi kita. Bagaimanakah menilai dalam pembelajaran? Penilaian harus direalisasikan terkait dengan tujuan dan sasaran baru. Alih-alih untuk mengukur sejauh mana siswa mampu memproduksi pengetahuan untuk menanggapi masalah standar, penilaian harus mengukur kemampuan siswa. Nah, ini penilaian harus mengukur kemampuan siswa. Itu menjadi garis bawah dalam sebuah penilaian. Saya lanjutkan, penilaian harus mengukur kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam pengetahuan realistis. Jadinya sudah sejauh mana pengetahuan yang sudah siswa ketahui, itu penilaian itulah yang harus realistis seperti itu. Kegiatan pembelajaran pada abad 21 ini dibuat sedemikian rupa sehingga pelajaran tidak lagi terlihat sebagai transfer of learning saja gitu, tapi juga harus dilihat sebagai proses di mana siswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang dimana kita tahu sekarang kalau bisa dibilang
guru bukan merupakan satu-satunya sumber ilmu, tapi di mana juga ada internet, ada buku, ada pengalaman dan lain-lain. Cuman memang seperti kita rasakan juga bersama bahwa di masa pandemi ini, walaupun guru bukan satu-satunya sumber ilmu, sumber pengetahuan, anak-anak juga lebih ke arah internet gitu ya. Tapi tetap aja peran guru itu tidak bisa dihilangkan seperti itu. Anak-anak merasa bingung dengan pembelajaran yang dilaksanakan saat ini. Tuh. Di sini juga peran guru tampak jelas bahwa semua perkembangan yang dibahas selama ini juga berpengaruh gitu loh. Terus peran guru juga didorong untuk mendukung pembelajaran aktif yang diperlukan untuk memperoleh keterampilan gitu loh. Ya, jadi guru ini ketika apalagi sekarang dengan modelnya pandemi ini, bagaimana dia ngeblend antara, bukan ngeblend artinya menggabung-gabungkan antara sistem yang pembelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain. Kalau misalnya tidak seperti itu, maka pembelajaran akan terlihat lebih monoton dan anak-anak pasti akan lebih boring seperti itu. Bahan dan sumber daya, ya seperti yang saya bilang tadi, pada abad ke-21 ini akan berdampak pada sumber informasi yang sangat luas ya, seperti sebenarnya internet dan media jaringan seperti itu. Jadi pada intinya adalah ringkasannya adalah pendekatan yang cermat dan koheren untuk interaksi keterampilan abad 21 dalam kurikulum di tingkat kelas dengan mempertimbangkan semua komponen kurikuler diperlukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan implementasi yang berkelanjutan. Lensa jaring laba-laba kurikulum mengilustrasikan ekspresi yang sudah dikenal setiap rantai sekuat mata rantai terlemahnya. Jadi yaitu fungsi dari kalau kita membaca dari jaring laba-laba ini atau grafik radar ini, bahwa semua yang menjadi fokus adalah bagaimana mereka belajar. Itu yang sudah seperti saya sebutkan, mulai dari tujuannya, isinya, bagaimana mereka belajar, penilaiannya, waktunya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf, terima kasih. Lanjutkan ke Pak Jarod, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang disampaikan oleh Pak Agung. Untuk selanjutnya yaitu implikasi di tingkat sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak M. Vinandar. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Jarod. Ini saya akan memaparkan tentang implikasi di tingkat sekolah. Untuk implikasi tingkat sekolah ini ada 3 pengembangan yang saling berkaitan di tingkat sekolah, yaitu pengembangan kurikulum, pengembangan profesional, dan pengembangan organisasi sekolah. Nah, di sini yang kita tahu untuk yang pertama pengembangan kurikulum ini mengadopsi 4C yang menjadi 4 kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. Artinya bahwa ketika siswa melaksanakan proses pembelajaran harus mendapatkan kompetensi ini. Yang pertama itu kompetensi berkolaborasi. Kalau untuk yang kedua adalah kompetensi berkomunikasi atau communication. Yang ketiga adalah kompetensi kreatif. Yang keempat adalah kompetensi berpikir kritis. Oke, untuk yang pertama
Yang pertama adalah kompetensi kolaboratif. Di sini menunjukkan adalah keterampilan bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupan mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dan kelompoknya. Oke, untuk yang kedua itu kompetensi berkomunikasi sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan berpikir secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca mendengar untuk memastikan pesannya tersampaikan. Terus untuk yang ketiga adalah kompetensi kreatif atau keterampilan berpikir kreatif. Nah, kreativiti tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun kreativitas itu juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box. Tanpa dibatasi aturan yang cenderung meningkat, anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif dan hasilnya mereka akan berpikir lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. Terus untuk yang keempat adalah kompetensi berpikir kritis. Nah, untuk kompetensi berpikir kritis ini, tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar anak dapat melatih diri untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatkannya. Dan keterampilan ini sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari akses informasi tak terbatas di abad ke-21. Terus pengembangan profesional. Nah, untuk pengembangan profesional, saat ini guru itu dituntut untuk meningkatkan kompetensinya sesuai tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Bab 1 pasal 1 ayat 1, makanya gampang gitu ya. 111. Yang menyatakan guru merupakan pendidik profesional dan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi. Melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jadi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Terus apa yang dimaksud pekerjaan guru adalah pekerjaan profesi. Nah, profesi. Jadi pengalaman profesi ini dapat diartikan suatu pekerjaan atau jabatan yang dilakukan seorang guru dengan keahliannya. Dengan kata lain, suatu profesi erat berkaitannya pekerjaan yang distandarisasi mutunya dan dapat sebagai sumber penghasilan sesuai dengan penghargaan keprofesionalannya. Terus yang ketiga itu tadi pengembangan organisasi sekolah. Untuk pengembangan organisasi sekolah, maaf, nah untuk pengembangan organisasi sekolah itu membuat dan menerapkan perubahan kurikulum lokal bukanlah tugas yang mudah. Bahkan bagi guru yang mengapresiasi perubahan tersebut, sebagian dari masalahnya adalah kebanyakan guru mengajar sendirian di ruang kelas yang terisolasi tanpa memiliki kesempatan untuk bersama-sama merefleksikan praktik dan memberikan umpan balik tentang upaya perbaikan. Nah, untuk
pengembangan organisasi sekolah ini menurut pengamat pendidikan Dharma Ningtyas mencoba memaparkan secara rinci ada kelebihan dan kekurangan dalam diskusi bertajuk akses pendidikan berkualitas untuk Network for Education Watch dan jaringan pemantauan pendidikan di Indonesia. Nah, kelebihannya konsep yang jelas terdapat lulusan yang ingin dicapai adalah dalam kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kompetensi ditentukan masing-masing di tiap mata pelajaran sehingga ibarat baju semua bagian berasal dari bahan berbeda, tapi kurikulum 2013 tidak dimulai dari potongan, tapi sudah ada model lulusan yang diterapkan sehingga kompetensi masing-masing mata pelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk kekurangannya ada kontradiksi, karena mau melahirkan manusia yang kreatif, kritis, inovatif, tapi penuh materi yang formatif. Gitu kan. Terus yang kedua berharap proses pembelajaran lebih leluasa, tapi ada penambahan jam pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 2013 cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya punya semangat belajar tinggi. Masyarakat yang sudah terdidik, muridnya memiliki kemampuan dan fasilitas setara, serta infrastruktur telekomunikasi dan transformasi sudah merata, sehingga tidak menghambat proses. Padahal yang kita ketahui untuk ini di Indonesia belum merata ya untuk fasilitas yang tersedia. Terus untuk kekurangan yang berikutnya terletak pada penggunaan UN sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif. Oke, dari 3 pengembangan ini saya jelaskan. Maaf, bentar. Oke, untuk itu saya lempar lagi ke moderator untuk slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Finander, yaitu implikasi di tingkat sekolah. Untuk berikutnya yaitu implikasi untuk sistem pendidikan yang akan disampaikan oleh Pak Bara. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Jarod. Di sini kami akan melanjutkan pemaparan untuk implikasi sistem pendidikan ya. Tadi sudah dipaparkan dari poin pertama yaitu implikasi di level sekolah, level kelas, ada level yang kedua adalah level sekolah ya. Jadi di sini adalah bagaimana sih membentuk sebuah sistem pendidikan tersebut ya. Implikasinya seperti apa. Nah, di sini dipengaruhi ada dari faktor dari atas yaitu dari atas dari pemerintah sendiri, terus yang dari bawah itu dari lingkungan guru, terus dari samping juga bagaimana pengaruh dari implikasinya dari pendidikan seperti apa, buku, prosedurnya dan supportnya yang lain-lain ya. Untuk yang pertama adalah implikasi yang diberikan oleh pemerintah ya, bahwa di mana pemerintah hampir selalu memikirkan untuk mengembangkan kurikulum secara strategi untuk dan pembelajaran yang konseptual pendidikan abad ke-21 ya. Tentunya kalau kita masih sama-sama mengingat yaitu bahwa ke pendidikan kurikulum pertama yang sudah dipaparkan pertemuan sebelumnya yaitu tadi dari kurikulum tahun 47 berkembang ke 52 tahun 1952 ke 64 68 sampai kurikulum 2013 ya. Itulah peran atau keterlibatan pemerintah di dalam membentuk sebuah sistem pendidikan di Indonesia yang fungsinya memang digunakan supaya pendidikan ini menjangkau tidak hanya di perkotaan, bahkan sampai di pelosok desa. Seperti itu ya, itu peran dari pemerintah. Yang kedua, kalau keterlibatan dari seorang guru ya, tadi sudah disampaikan teman-teman gitu ya, guru abad ke-21 memang dituntut mampu mengajar dan mengelola ya
kegiatan kelas dengan efektif, namun juga dituntut untuk mampu membangun kelas atau pembelajaran yang efektif siswa dan komunikasi di sekolah. Jadi dengan komunikasi siswa dan komunikasi antar teman guru ya. Nah, guru juga dituntut untuk mampu dan dapat menggunakan teknologi serta untuk mendukung ke peningkatan pembelajaran dan mutu pengajaran di abad ke-21. Itulah implikasi peran dari seorang guru ya. Nah, dari seorang guru memang terdapat karakteristik ya. Guru memang karakteristik di abad ke-21 ya. Guru tadi sudah disampaikan Pak Agung ya. Tadi guru sebagai fasilitator ya, memang guru sebagai fasilitator, motivator, inspirator ya. Saat ini berkembang dengan metode digital ya, dengan abad ke-21 memang didukung untuk selalu melek intelektual di sini. Nah, kriteria-kriteria apa saja sih yang terdapat guru di abad ke-21 ya? Jadi yang pertama memang adalah guru adalah mampu dan memahami, mempunyai minat baca guru yang harus tinggi. Nah, di sini guru diasumsikan guru mampu mempelajari sumber-sumber referensi dari yang baru ya, tidak yang berkali yang lama. Yang kedua adalah guru juga mampu setelah membaca, guru juga mampu harus membuat desain pembelajaran atau desain pengajaran atau kalau bisa menulis sebuah karya ya atau sebuah buku ya. Ini mungkin udah ada contohnya Bu Nur Hikmah juga membuat ya seperti itu guru abad ke-21. Yang ketiga adalah ciri adalah guru harus tentunya harus kreatif, inovatif, serta mempraktekkan model-model pembelajaran yang berkembang di abad ke-21 tentunya. Nah, itulah peran guru. Yang keempat adalah guru mampu mentransformasikan ya tadi sudah disampaikan Pak Munawir adalah secara kultural, pandangan, intelektual, pemaparan dan diintegrasikan ke dalam TIK. Itu dari sebuah guru. Tentunya kalau ada guru pasti di sebuah sistem pendidikan ada yang namanya siswa. Nah, kalau untuk siswa memang karakteristik apa sih yang terdapat di abad ke-21 gitu ya. Tentunya tadi kalau guru sudah berkreatif, inovatif, kembali lagi siswa juga harus berpikir kritis, bertanya dan menggali pertanyaan dan kedua adalah memiliki kemauan atau kemampuan untuk memecahkan masalah. Misalkan diberikan oleh tugas, contohnya kayak kita diberikan tugas, kita mencari informasi, sumber referensi yang berkembang, yang baru seperti itu. Yang kedua adalah siswa memiliki dan mampu atau kemauan menggunakan literasi yang tadi sudah disampaikan Pak Munawir, yaitu literasi digital, terus ada media baru dan ICT ya. Tentunya itulah di mana karakteristik siswa di abad ke-21, di mana siswa tidak hanya menunggu, tapi siswa selalu aktif dan berinovatif. Nah, yang ketiga adalah karakteristik siswa di abad ke-21, yaitu siswa berinisiatif untuk mampu secara pribadinya dia sendiri gitu ya, karena memang apalagi di saat 21 ini kita terjadi pandemi, siswa harus mampu sendiri untuk dan kemauan untuk belajar. Nah, itu adalah karakteristik siswa di abad ke-21. Apalagi di abad ke-21 ini terjadi saat pandemi seperti ini ya. Nah, untuk terjadi seorang pendidikan dari implikasi dari pemerintah, ada dari guru, terus seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agung dari pendidikannya, terus textbooknya atau bukunya seperti apa yang saling mengaitkan di abad ke-21. Tentunya bahwa kalau buku sendiri kita harus pandai-pandai memilah untuk mencari sumber yang selayaknya bisa dicermati oleh siswa kita, bisa dipergunakan yang tidak melenceng dari kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah ya seperti itu. Nah, untuk memang kesimpulannya memang implikasi sistem pendidikan abad ke-21 di Indonesia mengharuskan semua stakeholder pendidikan memang harus menguasai ICT literasi skill, tadi sudah saya sampaikan Pak Munawir, guru, siswa, bahkan orang tua di sini juga berperan, juga harus melek teknologi dan media komunikasi. Kenapa orang tua kita angkat?
Karena di mana untuk saat ini orang tua juga di rumah tidak hanya sebagai orang tua tapi juga sebagai guru juga. Nah, di abad ke-21 dapat melakukan komunikasi yang efektif, berpikir kritis tadi sudah jelas, untuk dapat memecahkan masalah itu sudah pasti, dan bisa berkolaborasi dengan teman atau sebaya atau bahkan dengan pimpinan atau pemerintah. Ya, ini sudah dilakukan mungkin dari teman-teman kita yang notabene di dunia pendidikan. Nah, di mana implikasi sistem pendidikan ini adalah menghindari kesenjangan antara masyarakat pedesaan tadi dan perkotaan di Indonesia, supaya hal ini dilakukan untuk mempersempit, ya, agar penguasaan ICT dapat merata di seluruh Indonesia. Itu tujuan dari pemerintah. Nah, hasil penunjukan manfaat ICT dalam pembelajaran dan yang diberikan oleh pemerintah itu adalah satu, memudahkan guru dan siswa mencari sumber belajar sebagai sumber belajar alternatif. Yang kedua adalah memperjelas materi pembelajaran yang diberikan guru. Yang ketiga adalah belajar supaya lebih efisien dan lebih tepat guna, ya. Yang keempat adalah menambah wawasan serta wawasan guru dan wawasan siswa. Dan yang kelima adalah pembelajaran mengikuti perkembangan, di mana perkembangan saat ini kita perkembangan tidak hanya abad ke-21, bahkan perkembangan abad di masa era pandemi, seperti itu. Mungkin seperti itu. Kita kembalikan ke Pak Jarod. Demikian tadi pemaparan kelompok kami, yaitu tantangan kurikuler dan implementasi dalam di pemaparan kelompok kami. Silakan kepada teman-teman untuk bertanya. Pak Subhan, Mas Subhan. Maaf. Kurang satu, maaf. Kurang satu. Jarod kaca, Pak. Untuk selanjutnya yaitu. Padahal masih kurang nih. Udah semuanya. Ya. Masih ada gestar. Belum, masih ada satu, Prof. Kelupaan. Ada gestarnya, Prof. Ada nggak usah. Yaitu Nggak usah. Gatot Kaca. Ini yang kita tunggu-tunggu, Prof. Gatot usah. Kaca yaitu. Udah biar enggak udah langsung aja. Langsung. Silakan Pak Subhan yang Ya, nggak usah, Pak. Langsung tanya jawab saja. Anggap saja nggak hadir dan tidak ada nilainya. Ya nanti ulang semester depan aja. Yuk. Ini ketahuan. Kenapa? Kalau dilupakan biasanya nih dia nggak ikut ngerjain biasanya gitu ya. Ikut Prof, ikut gabung, karena kan Prof. dilupakan nih sama kelompoknya. Berarti dia nggak ngerjain. Dan semester sudah depan ulang aja. memfasilitasi semuanya, Yuk. Prof. Silakan tanya jawab. Silakan Pak Subhan. Ikut Prof, kebetulan buatnya bareng di SMA 6, Prof. Amin. Oke, terima kasih. Terima Silakan. kasih Pak Jarod. Yang selanjutnya ini ada prinsip panduan untuk proses perubahan abad ke-21 ini menurut Niven dan Plom pada 2017 itu setidaknya ada 5 prinsip panduan untuk memproses perubahan. Yang pertama itu proses implementasi merupakan sebuah proses pembelajaran bagi semua yang terlibat. Jadi begini, implementasi pembelajaran itu bukan hanya sebagai kepada murid begitu, tetapi semua yang terlibat dalam proses itu merupakan prosesnya. Guru termasuk di situ. Misalkan pembelajaran hanya ditujukan bagi kelas 4, tapi kelas 5 SD membantu. Berarti kelas 5 juga termasuk di dalamnya gitu. Bukan hanya satu arah saja gitu. Yang kedua, implementasi membutuhkan kebebasan dalam batas-batas. Jadi begini teman-teman, ini kayaknya Pak Bombong begitu. Jadi begini teman-teman. Bentar dulu Pak Subhan, coba ngadepnya ke kamera dong. Kayaknya sombong banget. Kamarnya di samping. Nah itulah. Di depan. Saya butuh wajah ganteng sampean itu loh. Jadi kalau ngadep ke kamera, saya ngadep ke layar komputer, malah nggak tahu nih apa yang dibaca, apa yang diperhatikan gitu. Jadi mohon maaf nih kamarnya ke samping sebentar. Kayak pembaca berita pakai teleprompter. Yang kedua ini implementasi membutuhkan kebebasan dalam batas-batas. Apa itu kebebasan dalam batas-batas? Sudah bebas kok dibatasi gitu. Apa kira-kira ya? Nah, Ada menunggu kan? Apa ini? Udah bebas tapi dibatasi Ya, ya. sudah bebas kok dibatasi. Jadi
kebebasan dalam batas-batas itu wordnya tutup lagi, astagfirullahaladzim. Ya, kebebasan dalam batas. Jadi satu kebebasan itu tetap ada batas-batasnya. Saya beri contoh begini. Kita sebagai manusia bebas untuk makan apa saja, tetapi dibatasi oleh perut yang tidak bisa menampung. Artinya batas-batas yang tersedia, kebebasan yang diberikan itu selalu memiliki batas-batas. Kita bebas untuk membeli apapun yang dijual kepada misalkan toko, tapi kita terbatasi oleh produk yang diberikan oleh toko tersebut. Nah, itulah kebebasan dalam batas-batas. Begitupun juga di dalam sistem pendidikan. Kita bebas untuk memberikan segala macam, tapi ada batas-batasnya. Tetap ada batas-batasnya. Saja implementasi membutuhkan waktu untuk berkembang. Tentu semuanya membutuhkan waktu untuk berkembang. Membutuhkan jeda untuk bisa melakukan evaluasi seperti itu. Waktu ini dibutuhkan supaya target itu bisa dilihat bagaimana perkembangannya, bagaimana ke depannya, apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu dilakukan ke depannya begitu. Lalu ada upaya pelaksanaan berupa ini seperti ini karena mungkin translate itu ya. Upaya pelaksanaannya berupa makan, bukan menu. Jadi yang intinya itu ialah jangan di full screen, boy. Di layar NT. Apanya? Layarnya biar tampil semua. Di split. Udah di split. Apa sih? Saya nggak buka apa-apa, ini cuma buka Zoom aja ini. Mau difoto sama Munawir. Videonya ditutup dulu Pak Subhan. Dan 3, 2, 1. Oke. Bisa dengar? Nah, kedengeran. Emang tadi nggak dengar ya? Jadi implementasi itu pelaksanaannya berupa makan bukan menu, itu seperti ini. Ini mirip seperti istilah. Jadi yang dibutuhkan itu ialah apa yang ada di depan kita untuk dimakan, bukan hanya sekedar menu. Ada misalkan ada tempe goreng, tahu goreng, segala macam seperti itu, tetapi kita butuh waktu nyatanya, kita butuh makannya. Jadi nggak cuma menu-menunya aja begitu. Dan yang terakhir ini implementasi membutuhkan perhatian. Itu bagi hal yang lama dan dorongan untuk yang baru. Jadi implementasi atau penerapan itu bagi orang ke depannya itu seperti dorongan, seperti bagaimana harapan ke depannya nanti bagaimana. Jadi mendorong orang yang baru supaya bisa berkembang. Dan perhatian bagi yang lama karena mereka sudah melakukan itu dan harus dievaluasi. Mungkin kurang lebihnya. Silakan Pak Jarod. Demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Subhan. Dan di Pak Subhan mengakhiri pemakaran makalah kami. Untuk itu teman-teman yang mau bertanya silahkan, kami batasi hanya satu sesi saja, yaitu satu sesi untuk 2 penanya, dikarenakan ini waktunya sudah jam hampir setengah 10. Silakan yang mau bertanya, monggo, nama kemudian kelompok. Ya, terima kasih Pak Jarod. Saya mau nanya nih, sebetulnya sedikit nih, masalah bicara abad 21 yang sekarang antara pendidik dan peserta didik. Seringkali itu kan tadi dibicarakan masalah 4C tuh. 4C seperti apa sih sebetulnya? Ya, mohon arahannya Pak Jarod jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nggak? Silakan. Din menambahkan, menambahkan. Dinda katanya menambahkan, nggak nanya. Nambahin kan Dinda ya.
Lanjut. Ya. Kong, pinjem itunya Kong. Oke. Saya tertarik dengan tema ini karena saya grup ini Maaf, Dinda, putus-putus suaranya. Kurang jelas Dinda, minta tolong diulang. Sudah kedengeran belum? Putus-putus masih. Kedengeran? Masih putus-putus. Masih putus-putus. Iya sih. Pakai kuota pemerintah. Lewat chat aja ya. Oke, boleh. Lewat chat aja boleh. Itu udah jelas itu. Loh? Lewat chat aja ya. Ini udah jelas. Oke. Jelas, Din. Saya tertarik. Oke. Saya sangat tertarik dengan bab 5 ini tentang implementasi pendidikan di abad 21. Salah satu yang bisa bicarakan adalah pengembangan profesional. Jadi menurut kalian kelompok 5, kita kan punya standar sendiri ya tentang pengembangan profesional itu. Menurut kalian, kalau menjelaskan lebih dalam lagi, sebenarnya seperti apa sih yang kita maksud dengan pengembangan profesional itu di abad 21? Karena kita tahu bahwa kemampuan guru itu kan sangat berbeda-beda ya. Jadi tolong dijelaskan menurut kalian saja. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya. Yang pertama adalah Pak Heri, kemudian yang kedua adalah Mbak Dinda. Ini pertanyaan Pak Heri. Ini pendidikan di abad 21 yang dimaksud dengan 4C itu apa? 4C itu yang pertama adalah creativity, thinking, and innovation, atau berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua adalah critical thinking and problem solving, atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga adalah communication. Yang keempat adalah collaboration. Nah, yang dimaksud dengan creativity, thinking, and innovation, ini peserta didik dapat menghasilkan, kemudian mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian yang kedua, critical thinking and problem solving, itu maksudnya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, kemudian menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah communication, yaitu peserta didik dapat mengomunikasikan, saya ulangi lagi, peserta didik dapat mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Kemudian collaboration, yaitu peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Demikian jawaban dari saya. Gimana Pak Heri? Silakan. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi mungkin yang lain? Untuk barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Baik. Coba saya akan menambahkan bentuk contohnya ya tadi ya. Kalau tadi sudah apa sih penjelasan tentang 4C ya. 4C gitu ya. Kalau untuk yang C yang pertama misalkan critical thinking itu apa sih contohnya ya? Contohnya memang misalkan saya sebagai guru itu memberikan atau menunjukkan 4 gambar benda yang sifatnya untuk mendukung mereka untuk belajar ya. Jadi meminta siswa untuk memilih salah satu gambar
habis itu silahkan kalian kemukakan gambar yang kalian tunjuk tersebut. Jadi misalkan ada 4 gambar. Gambar pertama gambar bola tendang misalkan dari olahraga ya. Gambar kedua adalah bola basket, bola voli, atau ada yang ketiga adalah misalkan bola tenis kecil, bola selapangan. Nah, misalkan si anak tersebut menunjuk pada gambar sepak bola, misalkan bola besar, sepak bola. Nah, di situ diasumsikan dan meminta siswa untuk menjelaskan yang terjadi dalam gambar tersebut. Nah, misalkan sepak bola, bentuk-bentuk permainannya, jenis permainannya, kalau memang begitu. Jadi itu mengasah bahwa siswa untuk berpikir kritis atau critical thinking. Itu contoh dari berpikir thinking. Nah, kemudian dari gambar-gambar tersebut kita kembangkan lagi, komunikasikan. Kita membentuk kelompok kecil gitu ya. Kelompok kecil akhirnya bertukar pendapat, bertukar ide dengan yang sama dalam hal satu gambar tersebut. Akhirnya dipaparkan kembali apakah yang tadi siswa paparkan dalam yang sudah berpikir kritis tadi ya dipaparkan apakah sudah sesuai dengan pendapat teman atau ada masukan ya, itu saling berkomunikasi atau communication gambar tersebut. Nah, kalau untuk berkolaborasi terus terang pasti di abad ke-21 tentunya harus berkolaborasi dengan teman untuk mencari sumber referensi-referensi lain ya, tidak hanya dari gambar tadi yang diberikan guru karena sifat siswa dituntut untuk berpikir kritis dan inovatif dan mencari melek intelektual ya. Nah, ini saling berkolaborasi dengan teman atau berkolaborasi dengan medianya tersebut. Nah, itu yang kolaborasinya. Terus sekarang adalah kreativitas yang C yang keempat. Nah, ini dari materi atau benda atau tugas tadi yang diberikan oleh guru gitu ya. Di abad ke-21 memang tadi yang sudah disampaikan bahwa siswa harus mempunyai kreativitas dalam mencari sumber-sumber bahan yang layak untuk disampaikan ya. Di sini bahwa memang kreativitas siswa, creativity dituntut untuk inovasi atau penemu ya, untuk menggali penemuan-penemuan di abad ke-21. Mungkin seperti itu tambahan saya mungkin dari teman-teman yang lain atau ada masukan dari teman-teman yang lain. Mungkin ingin menambahkan saja Pak Barah. Boleh, silakan Bu. Boleh, oke. Ketika kita berbicara tentang 4P, memang benar kita akan berbicara tentang kolaborasi, ketika kita berbicara tentang kolaborasi, artinya memang benar akan lebih baik lagi kalau memang kita belajar dalam kelompok kecil. Kenapa? Karena dengan adanya kelompok kecil, maka murid-murid akan lebih mudah untuk mempelajari sesuatu dan mengingatnya lebih lama dibandingkan dengan kelompok besar. Dan materinya pun akan lebih bisa kita expand seperti itu. Kalau untuk critical thinking dan problem solving, artinya apa? Berpikir kritis itu adalah proses yang terarah. Jadi intinya gini, bahwa memang ketika kita berbicara tentang berpikir kritis, maka seorang anak akan mampu untuk memutuskan sesuatu ketika menghadapi masalah. Disinilah tugas kita sebagai guru untuk menggiring mereka agar bisa melihat suatu permasalahan, dan kita hanya akan menjadi latar belakang, support di belakang. Kita hanya akan memberikan clue dan hint. Setelah itu anak itu yang akan berpikir sendiri. Berpikir kritis itu artinya sebenarnya apa? Adalah proses di mana seseorang memikirkan bagaimana solusinya. Jadi memang dalam berpikir critical thinking pada abad ke-21 itu sangatlah penting. Makanya tugas kita sebagai pengajar itu bukan hanya sebagai supporter, tapi kita juga sebagai guidance. Lalu berkomunikasi, artinya apa? Kita mengajarkan anak agar mampu mengemukakan dan memberitahukan apa yang mereka ingin sampaikan. Gitu. Maksudnya gini. Oke, jadi gini, kalau kita berbicara tentang komunikasi, artinya bahwa
Guru komunikasi dia mengembangkan bahasa yang mempunyai muatan emosi. Dengan adanya komunikasi, maka kita akan tahu sebenarnya anak ini mengerti atau tidak. Mempunyai ide-ide yang kreatif apa tidak. Misalnya kita hanya berbicara soal, ya seperti Bapak Pak Bara bilang tadi, kita hanya memberikan bola. Kita hanya bicarakan bahwa ini adalah bola basket. Kita berikan. Kalau anak-anak itu di abad 21 komunikasinya berkembang, maka anak kita akan mengatakan seperti ini. Ini bola basket Pak Bara. Ini harusnya dimainkan dengan tangan dan dilemparkan ke ring. Itu sebenarnya adalah salah satu jenis komunikasi yang simple sebenarnya. Tapi kalau kita lihat abad 21, anak ini sebenarnya sudah mampu dan sudah di level hot. Katanya seperti itu. Apalagi ya? Udah sih, itu aja sih, Pak Bara. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dinda. Terima kasih masukannya, Mbak Dinda. Saya kira pertanyaan yang diajukan Pak Eri sudah terjawab semua ya, teman-teman ya. Untuk yang kedua, tadi pertanyaan dari Mbak Dinda, itu seperti apa sih guru di seperti apa sih pengembangan pembelajaran di abad 21, karena kemampuan guru ini kan berbeda-beda. Dalam hal ini akan dijawab oleh Pak Finander, silakan. Baik, terima kasih Pak Jarod untuk pertanyaan Ibu Dinda. Mbak Dinda. Kalau Ibu kan muridnya, baru Ibu manggilnya. Kalau kita Mbak lah. Untuk guru profesional itu, hakikat guru profesional itu adalah guru yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Suaranya kurang kencang. Oh, request dari Mama Yana. Halo. Oh iya. Oke. Jadi gini, sorry Bu, soalnya biasanya pakai periwitan. Jadi hakikat guru profesional itu adalah guru yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswanya. Nah, dengan kemampuan khusus yang dimiliki guru itu, sehingga siswa dapat memahami, terus menerima dan melaksanakan isi dan makna apa yang telah disampaikan atau diberikan oleh guru. Nah, gitu. Terus untuk guru-guru profesional itu ada ciri-cirinya juga. Dia harus memiliki 4 kompetensi. Yang udah pada tahu semua lah gitu ya, untuk 4 kompetensi itu kan. Yang pertama kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial. Nah, untuk kompetensi pedagogik ini itu kemampuan guru ya, kemampuan mengelola pembelajaran. Ini tidak terlepas tugas pokok yang dikerjakan oleh guru. Tugas-tugas tersebut berupa perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Dan melaksanakan tugas tambahan yang diamanahkan oleh lembaga pendidik yang bersangkutan gitu. Terus yang kedua itu kompetensi kepribadian. Itu menyangkut kepribadian ya. Yang kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa gitu ya, menjadi tauladan lah untuk peserta didik dan berakhlak mulia. Seperti Pak Bara dan teman-teman lainnya. Terus yang ketiga itu kan kompetensi profesional. Wajib juga ini. Kalau seorang guru itu harus profesional ya. Jadi kompetensi ini menyangkut kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas. Secara mendalam gitu. Jadi hal ini memungkinkan dapat membuat peserta didik memperoleh standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, nah gitu. Jadi kemampuan tersebut itu berupa, jadi guru itu menguasai bidang keilmuannya, guru itu menguasai struktur dan materi yang diampunya, terus guru menguasai dan memanfaatkan
untuk sekarang ini kan memanfaatkan TIK gitu kan, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Terus guru melakukan peningkatan tindakan kelas. Nah, kayak yang kita tahu itu PTK ya. Pak Jarod tuh yang lagi ngurus kenaikan pangkat tuh. PTK-nya udah jadi belum itu? Terus yang keempat, kompetensi sosial. Itu kompetensi yang menyangkut kemampuan guru berkomunikasi, berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, terus bagi wali kelas ya, sesama wali murid dan masyarakat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Ibu Dinda. Mungkin ada teman-teman untuk menambahkan atau memberikan tanggapan, silakan. Bagaimana teman-teman, Mbak Dinda? Jawaban dari Pak Finandar atau barangkali ada yang mau menambahkan pertanyaan dari Mbak Dinda? Silakan Mbak Tias. Jangan nanya Mbak, ini satu sesi hanya 2 penanya karena waktu ya Mbak. Silakan menambahkan saja Mbak. Nah, ini mungkin jawaban dari Pak Finandar. Mungkin ada tambahan-tambahan dari guru profesional nih, contoh kayak Mama Yana, Bu Nur, Bu Tias, gitu ya, guru-guru profesional gitu ya. Silakan ditunggu nih masukannya. Silakan teman-teman, atau dari Pak Agung mau menambahkan Pak? Assalamualaikum Pak Jarod dan kelompok 5 ya. Saya tertarik sekali ya dengan kelompok 5 ini karena sebenarnya itu adalah sehari-hari yang tertariknya sama siapa Bu? Sama Pandawa sama Gatot Kaca? Tertarik sama chapter 5-nya. Kalau Mbak Tias nih semangat banget nih Pak Barat. Oh iya, mohon maaf. Saya mute, Bro. Tadi memang sangat menarik gitu apa yang kita harus lakukan sebagai guru di abad ke-21 dan di chapter 5 ini. Nielsen dan Plom tadi juga sudah menjelaskan tentang pentingnya guru itu mengerti teknologi dan lain-lain ya di abad ke-21. Saya cuma pengen kembali pada bagan yang tadi di chapter 5 itu di halaman 269 itu ada top down direction and facilitation ya. Di situ di mana guru ini dari bottom up di situ menginisiasi perkembangan pembelajaran yang ada gitu. Kalau misalkan kita lihat di bagian itu, di situ ada support from aside dari teacher, education, textbook. Oke, kita memahami ya. Terus di kanan dan di kiri di bagian itu ada support from aside juga. Ada dari teacher, education, textbook, assessment. Dari top down ada pembuat kebijakan, direction and facilitation from the government, dan dari bawah space from bottom up, initiative by teachers. Kita seringkali ya, kita berada di bottom up. Kita ingin menyampaikan apa yang menjadi ide-ide kita, ingin menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kita untuk perbaikan kualitas pendidikan di tempat kita mengajar. Tapi kita sering dihadapkan pada kenyataan bahwa sulit buat kita gitu kan untuk menyampaikan itu. Ini aja sih saya kira kita semua mengalami deh di dalam kehidupan sehari-hari kita mengajar itu kita sering mengalami, kita pasti punya ide, kita pasti punya ini, tapi akhirnya jadi mentah gitu ketika sudah pada top down-nya dari direction dari atasan kita gitu atau dari sistem di sekolah kita seperti itu. Saya cuma pengen tahu bagaimana caranya gitu, karena pengen banget sih, karena dari buku ini kan jelas ya dari collaborative problem solving yang ada, kemudian itu meningkatkan skor PISA gitu, dan Indonesia itu masih jauh banget gitu untuk bisa masuk ke dalam peringkat PISA yang baik bahkan di Asia Tenggara sendiri. Itu aja sih yang pengen kegelisahan kita sebagai guru dari tadi from bottom up, initiative by teachers. Itu aja sih mungkin yang jadi kegelisahan aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tias, masukan dan tambahannya. Barangkali nanti
pencerahan nanti langsung dari Prof. Bombom. Barangkali ada tambahan lagi dari Mama Yana atau Bu Nur Hikmah atau Prof. Indra, silakan. Ojo kaya ngono, Prof. Indra. Amin. Kabul. Kalau tidak ada masukan atau tambahan dari teman-teman, berarti langsung kita kembalikan lagi ke Prof. Bombom. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Jarod. Kita berikan aplaus dulu teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Pak Jarod, sebenarnya ada beberapa hal tadi ya yang menarik kita akan bahas di sini tentang bagaimana tadi sebenarnya pertanyaan terakhir dari dari Bu Tias gitu ya, itu bisa mengakumulasikan itu ya Pak Jarod. Sebenarnya tadi seharusnya waktu si Subhan mana Subhan? Masih ada nggak? Gatot Kaca, Prof. Namanya masih ada, Pak, masih ada. Subhan hilang. Ada, Pak, hadir. Oh, enggak. Kayaknya nggak Subhan. Subhan, coba menurut kamu tadi kan belum disimpulkan secara umum ya. Kesimpulannya apa sih, Han? Kalau bisa kita bicara tentang 21st century, pembelajaran abad ke-21 kita kaitkan dengan pengembangan instrumen. Bagaimana sih kita mengembangkan instrumen berbasis dengan kecakapan pendidikan abad ke-21. Seperti tadi telah disebutkan oleh Pak Jarod tentang aspek tadi itu, berpikir critical thinking ya, sampai 4 aspek itu. Silakan. Baik, Mbak. Terima kasih atas waktunya dan kepercayaannya untuk saya menjawab pertanyaan yang luar biasa ini. Sebetulnya kita di abad 21 itu kan masuk abad milenial, Pak ya? Atau bukan abad milenial sampai tahun berapa ya? Tapi karena di sini ada lebih pakarnya Pak Bara, mungkin Pak Bara yang berhak menjawab, Pak. Kalau saya takutnya malah sesat, Pak. Saya bukan guru, begitu. Terima kasih. Ya udah, Pak Bara silakan ditambahkan tuh langsung. Ini Gatot Kaca kebanyakan terbang begini, Prof. Jadi nyungsep jadi Gatot Kaca, Prof. Bukan gitu Pak Bara, maksudnya kalau orang Jawa itu ada rasa ewuh, kalau ada yang lebih tua dan mumpuni, kita berbicara. Kata Pak Toha tuh. Alasanmu lele. Silakan Pak Bara, boleh dihubungkan atau Pak Jarod lagi atau teman-teman yang lain. Baik, untuk kesimpulan ya tadi untuk bagaimana sih membentuk sebuah instrumen gitu ya di abad ke-21 ya. Memang notabene di abad ke-21 itu perubahan masyarakat global atau masyarakat dunia ke arah digitalisasi akan memaksa pembelajaran di sekolah-sekolah khususnya di Indonesia sendiri ya harus mengikuti perkembangan tersebut ya. Pada abad ke-21 guru siswa tadi sudah kita tawarkan dituntut melek teknologi gitu ya, menguasai tadi ada 4C, terus ada memiliki keterampilan yang sudah disampaikan oleh Pak Munawir yaitu disebut KSAVE ya, KSAVE ya. Nah, bagaimana sih membentuk sebuah instrumen gitu ya? Bahwa instrumen yang kita mungkin sebagai notabene kita ya guru gitu ya, membuat instrumen penilaian bahwa siswa gitu ya, kita tetap mengadopsi tadi kembali lagi yaitu bahwa 4C tersebut ya, poinnya kita bagi di mana harus ada critical thinking, poin seperti apa, kolaborasinya poinnya berapa, terus ada kolaborasi ya, Pak Nandar ya,
ya ada kreativitasnya seperti apa. Jadi memang instrumen penilaian kita memang asumsikan atau kita kembangkan ke abad ke-21 yang mengadopsi 4C, tidak lepas dari 4C. Menurut saya seperti itu, Prof. Kalau membuat bagaimana instrumen penelitian yang di mana kita berdiri satu sisi di di abad ke-21 memang sampai saat ini notabene masih kendala di pandemi, tapi kita tidak lepas dari 4C tersebut. Menurut saya seperti itu aja sih, Prof. Mungkin tambahan yang lain atau Prof. Bom sendiri. Good, bagus. Ada lagi tambahan? Ada satu aspek lagi nih yang belum tersebut tadi ya. Teman-teman yang lain, Pak Jarod atau siapa nih yang belum komentar nih? Silakan. Pak Agung, silakan Pak. Bisa Barangkali ada penambahan. Berdasarkan pembelajaran abad 21 gitu. Jadi poin instrumennya berdasarkan pembelajaran abad 21 bisa. Silakan teman-teman, Pak Agung atau Pak Subhan, ada tambahan? Atau dari teman-teman, dari Bu Nurul Hikmah, Mama Yana, atau Pak Indra, silakan. Saya sedikit penambahin nih, mungkin yang dibutuhkan adalah kemampuan siswa itu sendiri untuk memperoleh keterampilan pada abad ke-21 ini, seperti ya keterampilan pemecahan masalah, berarti Prof ya. Mungkin itu kali Prof yang saya tangkap Prof. Jadinya keterampilan pemecahan masalah, belajar mandiri dan kreativitas. Mungkin itu Prof. Maaf kalau saya salah. Oke, makasih Pak Agung. Tambahannya, good. Ada lagi? Oh tidak ada, jadi gini. Apa namanya, tolong teman-teman nanti sambil berarti bagaimana menyusun instrumen, nanti instrumen tesisnya ya, pembelajarannya ini aspek-aspek tadi berpikir kritis kita ini dimasukkan ke dalamnya. Nah itu yang agak sulit tuh. Kenapa? Biasanya kita kalau sudah ini kembali lagi ya akhirnya copy paste aja yang sebelum-sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang perlu ditekankan di dalam proses kita buka instrumen dengan critical thinking atau bahasa kecakapannya 4C tadi ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Siswa berkemampuan menjadi problem solver, itu salah satunya ya. Makanya di dalam konsep Merdeka Belajar saat ini ada salah satunya kita orientasinya adalah bagaimana orientasi Merdeka Belajar ini mengalih atau beralih mereka konsepnya dan dari dulu hanya kognitif ya, hanya mengingat C1 C2 ya, understanding and remember and understanding, tapi sekarang kita coba sampai ke higher order thinking skill, itu yang kemarin sudah kita bahas teman-teman ya. Nah pola terapannya seperti apa? Nah ini harus kita coba praktekkan bersama-sama nanti di dalam UAS kita akan membahas itu tuh. Jadi membuat instrumen pengembangan pembelajaran abad 21 dengan disesuaikan dengan variabel-variabel instrumen kita, penelitian kita, itu ya teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, nanti kita atur tanggal sebelum UAS ya, atau 2 minggu lagi ya. Nanti Pak Indra sudah harus bersiap. Pak Indra, mana Pak Indra? Ya 2 minggu lagi ya Pak Indra. Ini kan kita kelompok ya, 2 kelompok lagi ya teman-teman ya. 2 kelompok lagi ya. Ini kelompok terakhir teman-teman. 5. Berapa kelompok ini? Udah habis, Bro. Oh ya udah, berarti kan bisa minggu depan. Siap. Atau siap. kedepannya nanti minggu depan ya? kita bahas. Saya bahas. Ya boleh. Ya baik. Itu ya teman-teman ya untuk tambahannya. Baik. Kalau gitu nanti minggu depan kita membahas satunya auditing sisil yang berbasis berdasarkan undang-undang atau Permendikbud yang terbaru saat ini gitu ya teman-teman ya. Nanti Nur tuh bisa tuh ya. General Sumia salah satunya. Terus kemudian setelah itu kita pasca itu kita implementasikan
dari apa namanya terapannya dari hasil itu menjadi sebuah poin pertanyaan-pertanyaan, teman-teman, poin pertanyaan yang real nanti untuk bahan terapan kita. Nah, nanti di setelah itu baru kita olah data nanti akan dipaparkan oleh siapa namanya Pak Indra. Ya, Pak Indra ya. Oke, baik teman-teman, karena sudah menjelang 10 menit lagi, menjelang jam 9, kita tutup saja. Mari sama-sama kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, terima kasih. Salam mengajar untuk negeri dan salam dari mana? Wah, ikut bro. Wah, teman-teman. Nyebur. Mantap, Bro. Harusnya nyebur. Siap. Hati-hati, Ya, Sabihak. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday Nesya. Makasih. Jangan lupa kadonya ya, Tante. Iya. Barakallah. Sehat selalu Nesya. Tante Putri mau ngasih kado enggak? Ulang tahun. Di sini ya, keluar ya. Siap, Prof. Baik, Prof. Thank you, Prof. Oke, teman-teman. Pak Indra, apa kabar Pak Indra? Habis ini ada kuliah lagi ya? Saya Barakallah Pak Indra atas babynya, barakallah.